embrio tersebut akan dimasukkan kembali ke dalam rahim melalui proses yang kita sebut sebagai embrio transfer. Saya Dr. Wisnu Setiawan, spesialis obstetrik dan ginekologi, subspesialis fertility dan endokrinologi. Saya bekerja di Morula IVF Tangerang. Jadi in vitro fertilization adalah atau bayi tabung itu adalah suatu metode untuk membantu pasangan suami istri ini, di mana misalnya pada kasus tidak memungkinkan terjadinya pertemuan sel telur dan sel sperma di dalam tubuh yang normalnya terjadi di dalam saluran tuba fallopian. Misalnya pada kasus tubanya tersumbat, ya. Jadi pertemuan dilakukan di luar tubuh, di mana di cawan Petri yang dilakukan di dalam lab, ya. Kemudian hasil pertemuan antara sel sperma dan sel telur tersebut yang kita sebut sebagai embrio akan diinkubasi atau dibiarkan sampai beberapa hari. Biasanya umumnya bisa 3-5 hari di dalam inkubator dengan suhu tertentu. Lalu kemudian embrio tersebut akan dimasukkan kembali si rahim ke dalam rahim si wanita tersebut supaya dia bisa menempel dan memberikan kehamilan. Jadi itu. Nah, terus langkah-langkahnya, pertama tentu saja kita harus lakukan screening dulu, ya. Terus yang kedua kita akan lakukan penapisan. Ini penyebabnya apa sih? Apakah tadi ada faktor masalah di pria atau masalah di wanita? Intinya adalah kita harus punya sel telur yang akan dipertemukan dengan sel sperma. Apabila pada kasus-kasus tertentu misalnya tidak ditemukan adanya sperma dari ejakulat pria, maka kita harus mencari spermanya dulu dengan jalan misalnya melakukan operasi pada si pria untuk mengambil sel telur kemudian dibekukan, ya. Kemudian tahap kedua adalah dilakukan stimulasi atau pemberian rangsangan berupa obat-obat hormon, bisa dalam bentuk suntik yang konvensional. Obat-obat hormon ini untuk merangsang pertumbuhan sel telur supaya sel telurnya tumbuh besar dan dalam jumlah yang cukup untuk dipanen. Ada juga yang menggunakan metode mini stimulasi atau stimulasi minimal dengan obat-obat minum atau obat-obat suntik dengan dosis kecil ataupun kombinasi keduanya. Intinya adalah pemberian obat-obat stimulasi ini untuk merangsang pertumbuhan sel telur sehingga akan menghasilkan sel telur dengan ukuran yang optimal, yang nantinya sel telur ini kemudian akan dipanen dengan cara disedot keluar dari tubuh si wanita untuk kemudian dipertemukan dengan sperma si suami. Nah, setelah mencapai ukuran yang optimal, tahap ketiga adalah dilakukan trigger atau memberikan rangsangan supaya sel telur ini matang tapi sehingga cukup siap untuk dipanen. Tapi dalam artian dia tidak akan pecah di dalam tubuh. Nah, 36 jam kemudian setelah dilakukan trigger tersebut, kita akan lakukan tindakan yang kita sebut sebagai petik sel telur atau ovum pick up. Nah, kemudian sel telur ini ya akan diproses atau diolah oleh rekan-rekan embriolog, ya, dicuci dan dibersihkan dari kumur ovorusnya, dipertemukan dengan sperma, ya, kemudian diinkubasi seperti yang saya sudah jelaskan tadi selama 3-5 hari. Setelah mencapai stadium morula 3 hari atau stadium blastokista di hari kelima, kemudian embrio tersebut akan dimasukkan kembali ke dalam rahim melalui proses yang kita sebut sebagai embrio transfer, ya. Embrio transfer ini bisa dilakukan dalam satu siklus yang sama dengan stimulasi tersebut. Kita kenal sebagai fresh embrio transfer, atau kita bekukan dulu embrionya lalu kita lakukan embrio transfer ini di siklus-siklus yang berikutnya, bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan atau beberapa tahun kemudian. Itu yang kita kenal sebagai frozen embryo transfer. Tentu saja semua tindakan atau proses medis akan memiliki efek samping juga. Demikian juga dengan IVF. Pada pemberian obat-obat stimulasi, kan kita akan memicu tubuh supaya menghasilkan telur dalam jumlah yang lebih banyak dari yang normal. Apalagi kalau kita menggunakan dosis yang tinggi atau dosis yang lebih besar pada wanita-wanita tertentu. Ada juga yang lebih sensitif terhadap obat-obatan tersebut. Misalnya telurnya dari awal udah banyak, kita berikan penyubur yang tumbuh menjadi banyak sekali. Nah, ini bisa menimbulkan respon berlebihan
dari si tubuh yang kita kenal sebagai singkatnya OHSS atau ovarian hyperstimulation syndrome, di mana akan menyebabkan reaksi berlebihan dari tubuh dari si wanita tersebut yang akan menyebabkan kebocoran dari cairan ke dalam rongga-rongga tubuh. Tapi hal ini sekarang bisa kita minimalisir dengan pemilihan teknik stimulasi yang tepat, yang kemudian dengan teknik pembekuan. Jadi kita tidak lakukan transfer langsung atau diberikan obat-obat pasca ovum pickup untuk menekan respon yang berlebihan tersebut. Nah, tentu saja kalau terjadi kegagalan itu ada suatu hal yang tidak yang ingin dihindari oleh semua pihak, baik pasangan tersebut maupun si dokter tersebut. Maka kami selalu mengatakan kalau bisa kita cari dulu penyebabnya kenapa sih gagal. Evaluasi lagi. Kenapa? Tadi kan saya sempat katakan faktor embrio, faktor reseptivitas endometrium. Nah, faktor embrio nih, kenapa sih embrionya nggak bagus? Nah, embrio nggak bagus itu kan bisa dipengaruhi banyak faktor. Salah satu yang paling berperan adalah kualitas dari embrio itu dipengaruhi oleh kualitas dari sel telur maupun kualitas dari sperma. Nah, kita mesti tahu bahwa makin tua, makin lanjut usia seorang wanita, makin turun juga kualitas dari sel telurnya. Di situ akan terjadi kerusakan kromosom yang kita kenal sebagai aneuploidi yang bisa menurunkan kualitas dari embrio, menurunkan tingkat implantasi atau tingkat kemungkinan dia untuk nempel, dan juga menurunkan kualitas dari embrio yang akan dihasilkan. Nah, ini kita bisa evaluasi. Nah, jadi kita akan tentu saja bagaimana triknya untuk mendapatkan embrio yang terbaik. Yang kedua, bagaimana memilih embrio yang terbaik. Banyak metode-metode yang bisa kita lakukan untuk menentukan kualitas embrio ini, misalnya salah satunya dengan pemeriksaan morfologi atau bentuk dari luar dari mikroskop mana sih yang paling bagus, atau bisa juga dengan pemeriksaan yang lebih detail. Kita lakukan pemeriksaan kromosom dari sel-sel yang ada di embrio tersebut, apakah ini sel-selnya normal atau tidak. Itu yang kita kenal dengan teknik yang kita sebut sebagai PGTA atau prenatal genetic testing of aneuploidy, ya, misalnya seperti itu. Atau kita bisa juga evaluasi, jangan-jangan ada masalah di dalam rongga rahim sehingga menghalangi proses penempelan dari si embrio tersebut. Kita bisa lakukan evaluasi dengan melakukan tindakan endoskopi atau pengeropokan dalam rongga rahim dengan namanya histeroskopi untuk melihat apakah ada faktor-faktor penghambat dari implantasi tersebut. Atau kalau misalnya ada gangguan di rongga panggul yang bisa menyebabkan gangguan implantasi, misalnya adanya adenomyosis atau adanya endometriosis, nanti dokter akan mengevaluasi ini perlu dilakukan koreksi dulu apa enggak, perlu dilakukan operasi dulu apa enggak, perlu dilakukan laparoskopi dulu apa tidak, ya, misalnya seperti itu. Jadi kita harus, dalam yang berikutnya lagi, kita bisa juga melakukan penentuan kapan sih timing yang paling pas untuk si endometrium ini paling bisa untuk menerima si embrio itu, ya. Jadi ada beberapa metode pemeriksaan yang bisa menentukan timing yang paling pas dari buat si endometrium bisa menerima si embrio yang kita sebutkan sebagai endometrium receptivity analysis, ya. Jadi banyak faktor-faktor yang mesti kita evaluasi, atau bisa juga selain kedua faktor tersebut ada juga faktor-faktor imunologi atau penolakan dari tubuh si ibu, ya, adanya antibodi tertentu yang bisa menolak adanya si janin. Nah, ini mesti dievaluasi oleh si klinisi dengan melakukan berbagai pemeriksaan tes terhadap adanya antibodi tersebut. Nah, si dokter nanti akan memberikan obat-obat yang diharapkan bisa menekan respon berlebihan tersebut.